Puji Tuhan saudara, kita masih bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita sampai akhir hidupku.
Kasih Kristus, saya minta mari kita berdoa pada para ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih Tuhan atas saat ini bersama Tuhan. Semoga mengulangkan Tuhan buat kami karena berbuka ini. Kita Tuhan Yesus berdoa hari ini Bapak dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan atas semua kami yang hadir di Tuhan dan Bapak memberi dalam jalan Bapak. Berkali Tuhan Yesus Tuhan apa yang akan disampaikan Tuhan Bapak. Kami serahkan Tuhan kepada Tuhan. Berkat kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Nanti kita makin berdiri, kita angkat lagu pujian, kita berdua simak sukacita surga.
pelukut cakrawala. menjalankan persembahan saudari kasih. Kita angkat lagu pujian pekerja Kristus yang mulia.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar.
Saya minta sisihkan kita dalam doa untuk persembahan yang telah kita berikan dan untuk firman Tuhan. Segala puji dan syukur ya Bapa. Terima kasih ya Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Untuk kasih anugerah yang daripada-Mu ya Bapa. Yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami masih diperbolehkan untuk kami dapat memuji dan mendatangkan Nama-Mu ya Bapa pada sore hari ini ya Yesus. Kiranya ya Bapa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu ya Yesus. Kau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Maka menjadi beban berbawa haru di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Yesus. Terima kasih Bapa buat segala kasih yang anugerah daripada-Mu ya Bapa yang Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini ya Bapa. Kalau sebentar juga ya Yesus, saya akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa setiap hati, pikiran dan pendengaran kami ya Bapa. Bukan kami ya Yesus, membuka sudah pintu hati kami ya Bapa. Berkatalah firman-Mu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Firman-Mu ya Yesus yang akan menjadi penerang yang besar di kita ya Bapa. Untuk setiap pribadi kami lepas pribadi ya Yesus, kami yakin dan percaya ya Bapa bahwa firman-Mu ya Yesus ya dan amin di dalam kehidupan kami ya Bapa. Maka berkati juga ya Yesus sebentar Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya ya Yesus Engkau berkati segala usaha pekerjaannya ya Bapa. Bukan diberkati oleh Tuhan, maka sembunyikan Engkau di belakang salibnya ya Bapa. Dan juga ya Yesus kiranya Engkau memberkati setiap orang yang pada sore hari ini menyayangi Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami segala tugas sudah memberi ya Bapa, segala yang terbaik di hadapan-Mu ya Yesus. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, dengan tangan yang memberi, kami tidak memberi ya Bapa. Kiranya Engkau membalas kami dengan berkat dan bagaimana sesuai dengan janji-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapa kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada sore hari ini ya Bapa. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, kiranya ada lawatan ya Bapa dan Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kesembuhan ya Bapa, mereka dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam rumah-Mu ya Bapa. Bahkan teman kami ya Bapa mungkin yang dalam keadaan malas ya dan yang dikawal mereka ya Bapa. Kau berikan mereka kerinduan hati. Kau kiranya ya Bapa menjawab mereka ya Yesus. Mereka dapat kembali ya Bapa bersama kami di dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Kau bersuka cita puji mendatang nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa terpuji Yesus. Inilah kami Bapa dengan segala kekurangan kami. Kami siap berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap untuk kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
tim praise and worship kita. Mereka sudah berusaha, WL Singers, pemain musik berusaha untuk memberikan yang terbaik pada saat sore hari ini. Kita bersuka cita ya, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita hanya untuk Tuhan. Hari ini siapa yang pernah kenal satu tokoh film kartun? Dia kalau nyanyi, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Kayak siapa? So, yang bisa jawab siapa? Nobita namanya. Nobita, yang benar, udah tepuk tangan. Wah, ibu sudah minta. Nobita. Yang pengennya banyak aja. Nobita. Bilangnya Nobita. Salah dong. Ya udah. Yang terkenal pada Nobita adalah apanya? Ya betul, ada saja kacamatanya yang bundar ya. Yang terkenal pada Doraemon adalah apanya? Kemudian kantong ajaibnya. Yang terkenal dari Doraemon warnanya apa? Biru. Doraemon yang udah. Siapa? Yang jawab tadi. Yang gambar itu. Warnanya terkenal dari Nobita. Warna kalungnya si Doraemon apa? Kopi. Ayo, warna kalungnya apa? Terus ada loncengnya apa? Loncengnya sih. Mas ya. Oh jadi tebak-tebakan tentang Doraemon ya sama Nobita. Kuisnya lucu jadinya. Yo, ada kritik. Tapi Nobita. Tuh kilo kakek keripik waktu orang kali saya jadi berdosa. Dari kecil kita punya banyak keinginan. Walaupun kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa meraih, kita tidak bisa melangkah mengambilnya sesuatu itu, tapi kita punya keinginan dari bayi. Kalau bayi ngantuk apa? Pengennya apa? Ini cucu, baru bobo. Lalu dari kasih susu yang tetap nangis lah kagak bobo. Kecuali dipingkel pakai bantal. Bobo selamanya. Nah, lagunya Doraemon itu tema songnya itu begitu, aku ingin begini, ingin begitu, ingin banyak sekali. Siapa yang inginnya banyak sekali? Ayo. Siapa yang inginnya? Ingin yang positif apa ingin yang negatif? Negatif. Emang bisa bedain yang positif ini negatif? Masa sih? Kenapa kita punya keinginan? Ayo, kenapa kita punya keinginan? Bang Gina tahu kenapa kita punya keinginan? Loh, kenapa loh? Karena kita masih hidup. Ketika kita punya keinginan itu kita masih hidup. Coba ada main, aku pengen batagor. Ada di kamar main langsung bangun, nanti dulu aku mau pipis. Nggak ada kan, karena kita masih hidup jadi kita banyak sekali keinginan. Tetapi biarlah keinginan kita menjadi keinginan yang baik, keinginan yang bukan didasari oleh rasa khawatir kita. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Di situ diceritakan tentang satu yang membuat kita ingin, tetapi kita menjadi ketika kita ingin sesuatu, ada sesuatu yang kita lakukan yaitu sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Benar nggak? Benar nggak? Kalau Rizka 2 jam sekali harus makan.
Kalau nggak makan udah mulai khawatir. Karena apa? Nah, sakit lambung aja sakit. Nah, jadi harus 2 jam sekali harus diisi, harus makan. Mau makan sama Dede Exo ah. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Hal kekhawatiran ini memicu keinginan kita. Hal kekhawatiran ini menjadi dasar kita ingin sesuatu. Ayat 32, coba Kak, turun ke 32. Turun apa naik? Turun ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi sore hari ini kita belajar tentang segala apa yang kita inginkan. Tetapi kita tidak boleh khawatir untuk segala sesuatu yang kita inginkan. Kok lucu ya? Kalau nggak dapat gimana? Kalau nggak dapat gimana? Ngamuk, tapi misalnya ngomongnya banyak ngamuk gitu. Kalau nggak dapat gimana? Ngambek, manun, bimoni, kembali ke kelas 4 SD. Bimoni, adik kerasa ketawa. Itu yang membuat orang tidak lagi percaya kepada Tuhan di dalam segala keinginannya. Karena mereka khawatir, nanti gak dapat nih, aku pengen begini. Padahal Tuhan bilang di dalam Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Ketika kita mengingini sesuatu, Mazmur 37 ayat 4. Error ya. Baca sama-sama ayat ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang percaya katakan amin. Yang tidak percaya tidak usah. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan siapa? Kepadamu ganti nama masing-masing. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada Anastasia. Ibu Sunah, apa yang diinginkan hatimu? Ternyata keinginan yang terdalam itu ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Siapa yang ingin lulus sekolahnya SD kelas 6? Kayaknya beneran. Kasih. Nanti SMP pelajarannya susah-susah. Nggak apa-apa. Siapa yang mau lulus SMA? Siapa yang mau lulus SMP? Saya mau diem aja di sini. Kan ada lagunya. Angel lulus aku jaga. Kalau Pak Angel mau jadi manajer, kita mau lebih hari lebih tinggi. Karena itu Tuhan janji pada kita ketika kita menginginkan sesuatu, mintalah kepada Tuhan dan bergembiralah. Ayo yang bergembira, senyum yang manis. Nah, Bunda mau dimasukin masternya mau digambar itu senyum. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kau ingini. Nah, makanya jangan cemberut, jangan marah dulu sebelum kita diberi oleh Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah bilang
bernikah, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Jangan Arjuna deh, Rizka pengen punya mobil Ferrari. Tuhan, pokoknya bulan ini aku mau berpuasa sebulan pengen beli mobil Ferrari. Lu sebulan hati dulu. Kira-kira Tuhan juga, kita aja yang dengar berketawa, apalagi ya Tuhan yang diminta. Tuhan yang dengar permintaan kita. Rizka, kamu punya Ferrari buat apa? Kelas 6 belum punya SIM. Lu beli kanebonya aja nggak sanggup, mahal banget kalau dikasih Ferrari. Lu kanebonya belum pajaknya, jadi jangan suka aneh-aneh kalau minta sama Tuhan, amin. Harus sejalan dengan keinginan Tuhan. Kadang-kadang ada doa kita, pengharapan kita, keinginan kita yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Contohnya saya pernah berdoa, Tuhan, kalau saya menikah nanti, saya pengen menikah dengan seorang Buddha. Duda itu siapa? Apa yang bekerja? Duda kira-kira punya anak udah gede 9 tahun, jadi saya gak usah ngurusin dari bayi. Karena saya tuh orangnya rada-rada nggak open sama anak. Saya pernah bilang begitu. Bahkan dulu saya pernah bilang begitu, Tuhan kalau bisa saya gak usah nikah. Kalau nggak nikah kan enak Tuhan, saya kemana-mana bisa pergi. Orang tua saya sayang sama saya, saudara-saudara saya sayang sama saya. Jadi saya tidak usah menikah. Tapi Tuhan tidak jawab nggak? Jawab nggak? Enggak tuh. Enggak dapat muda, malah menikah, malah punya anak Moses. Kan semua yang kita doakan itu tidak membawa hasil yang baik kata Tuhan. Nah kalau kamu nggak menikah, yang kamu hamba Tuhan kagak bisa nyanyi, kagak bisa main musik. Nah aku kasih suami yang pintar nyanyi, pintar main musik. Kan Tuhan tuh tahu yang terbaik bagi kita, amin. Tuhan tahu nggak yang terbaik bagi kita, amin. Walaupun saya menikah usia 35 tahun, jangan ikut Tante Elis ya. Susah punya anaknya, ya enggak? 35 tahun baru menikah. Itu juga ada yang mau untungnya. Pilihlah aku jadi pacarmu, yang lain belum tentu mau. Jadi pilihlah aku. Untung ada yang mau. Dan saya bersyukur. Aduh Tuhan, untung matanya Papa Erin bukan kelilipan lagi, ketutupan badai. Jadi nggak kelihatan loh. Pilihlah aku jadi pacarnya, kalian begitu mau. Jadi setiap doa kita kadang-kadang Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita sih pengennya ini Allah itu indah itu maunya banyak sekali kayak Nobita. Doraemon, bukakan tuh pacarku, balik kamu. Aku pengen menjadi Nobita yang dewasa, jadi dewasa. Banyak keinginan, tetapi kita bukan hidup di Doraemon. Kita hidup di dunia nyata, dunia real, dunia di mana iman dan usaha itu bersatu, berjuang bersama. Jadi ketika keinginan kita, Tuhan tahu apa yang kita inginkan, kita doakan, kita gumulkan. Tapi kata Tuhan, engkau disit ya Nok, engkau disit ya Nang, ntar dulu ya Ucok, ntar dulu ya Butet. Belum saatnya keinginan terjadi. Walaupun kita sudah bergembira di dalam Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa beri buat Tuhan. Tapi seringkali keinginan kita tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Bagaimana kita bisa menyikapi keinginan kita? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari
daging. Saya lebih daging, Mama Elis. B1, B2, sapi, ayam saya gak suka. Ini kok daging sih? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Daging itu istilahnya jasmani. Orang selalu pengen pada hal yang jasmani dulu atau rohani dulu? Jasmani dulu. Orang selalu pengen hidup dalam hal-hal yang jasmani. Benar? Benar? Percakapan seorang papa dan anak laki-lakinya. Moses, kalau Moses dikasih uang 100 juta, papa minta 10 juta boleh enggak? Apa jawaban anak itu? Enggak boleh. Itu kan punya Moses semua. Kemudian papa Eri tanya sama Excel. Excel, kalau Excel dikasih 100 juta, buat papa Eri boleh enggak 10 juta? Boleh. Jadi disopan anaknya. Sabar ya Mama. Dia ngotot, nggak boleh papa, itu punya aku semua. Keinginan daging. Tapi Excel keinginan boleh papa. Sebab Excel tahu uangnya juga belum ada. Baru kalau seandainya, wah, udah ngotot Moses udah punya Moses semua. Saya juga ketawa mendengar itu. Inilah keinginan manusia dari dua anak bocil yang sama hidup di dalam gereja. Ada dua keinginan. Yang satu nggak boleh, yang satu dengan santai. Boleh papa. Si Moses mau ditempol, di rumah ada duitnya dulu, gak dikasih duitnya. Waduh papa, kita harus siap-siap punya anak begini. Simpan punya kita, berikan punya dia. Nanti susah diminta. Ya, kadang-kadang kita nanti udah gede, kita nggak pernah mikirin orang tua kita butuh apa. Ada anak yang selalu, aduh orang tuaku butuh ini nih. Dia bekerja, kasih buat orang tuanya. Ada anak yang nyantai, nggak apa-apa. Kan mamaku dapat dari dia, mamaku dapat dari dia. Aku tenang aja. Ada loh anak-anak yang begitu. Keinginan daging memikirkan hal-hal jasmani untuk aku dan aku. Apa ya? Untuk aku toh. Itu namanya nggak ada kejutannya jadi orang. Terakhir temennya kayak sebelah, nggak ada kejutannya. Beli kilo 1 pun 1.000 perak nggak pernah dibagi sama temennya. Keinginan daging. Tetapi keinginan roh memikirkan hal-hal yang rohani, memikirkan bagaimana kita dapat memberi, bagaimana kita dapat membahagiakan sesama kita, bukan karena jumlah. Say hello, selamat pagi kasih, kau cantik hari ini. Masih ada lagunya, yang kemarin tidak. Kau cantik hari ini dan selamanya, amin. Nah, mama, iyalah tambah gede tambah cantik. Kelas 6 itu udah cantik, apalagi nanti SMA. Masih ada yang ngerti kalau martabak. Kita nggak denger ya. Tapi itu hal-hal yang dari lu cara membahagiakan orang. Aduh Rizka, bajunya cantik banget ya. Mama pengen dalam kotak-kotak begitu keren. Nah, Rizka langsung hidungnya berkembang. Jangan kembang ini, kalau kembang itu gitu kecil. Bontot. Kembang itu bisa bentuk loh. Kalau dipuji langsung wow. Cantik ya, bajunya keren loh gitu. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Jadi ketika kita pengen sesuatu, kita pikirkan ini kepengenannya kita menurut daging, apa kepengenan Tuhan secara roh. Jangan apa-apa Tuhan, aku kan minta, nanti Tuhan
Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kenapa Tuhan gak kasih? Baca sama-sama ayat ini. Kamunya menuju ke sini loh ya. Kamu ke diri sendiri. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini ada kata-kata yang serem yang membunuhnya. Siapa yang pernah membunuh di sini? Saya loh. Ngomong kecoa, demut, nyamuk, ular, mau masuk rumah cepat. Lalat tikus tuh. Membunuh. Di sini dikatakan kamu membunuh di sini adalah membenci saudaramu. Ayo, siapa yang bisa dapat ayatnya? Siapa yang membenci saudaramu adalah seorang pembunuh. Coba, cepat cari dari kitab. Ayo, cari dari kitab. Ayo, punya HP gak punya kuota? Buang aja. Ayo. Firman Allah katakan orang yang membenci seorang saudaranya, seorang di antara kalian adalah seorang pembunuh. Sama. Ayo, ada bocoran yang habis. Hah? Ayo, bisa. 1 Yohanes 4 di laptop. Ayo, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi, adik-adik bisa tahu arti kata membunuh di ayat ini. Jadi bukan saudara tapi ambil pisau, tikam temannya, tusuk temannya. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci siapa? 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Salah kak? Ayo, itu membenci saudaranya tadinya panggilnya ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah manusia. ayo, mending simpan rasa benci apa rasa sayang? Mama tanya bener-bener nih, mending simpan rasa sayang apa rasa benci? Kalau ada rasa sayang, kemanapun kita pergi, iya aja sukanya coklat loh, dibeliin coklat. Itu ada rasa sayang. Tapi kalau ada rasa benci, ada teman, orang lain. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam. Artinya seorang pembenci saudara, siapa yang saudaramu sekarang? Tidak bisa masuk surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Belajar tidak benci. Jangan simpan kebencian. Engkau tidak dapat apa-apa, tapi engkau tidak dapat hidup kekal. Hidup kekal itu di mana? Di surga. Ampuni. Apa? Ampuni. Ampuni aku. Cewek punya. Ayo kita kembali lagi ke dalam Yakobus 4 ayat 2 tadi. Yakobus pasal 4 ayat 2, kita sama-sama menyimak ya. Biar kita tahu keinginan kita apa. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Paham ya? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Apa yang berkelahi? Mama sama Moses. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak Jadi kalau kita ingin sesuatu, jalan keluarnya yang pertama adalah berdoa. Benar nih?
galau lagi. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan. Siapa yang ngomong harus habis? Nah, saya habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang pertama katanya suruh berdoa, jangan bertengkar, jangan berantem, berdoa sama Tuhan. Tapi begitu berdoa juga tetap salah karena berdoanya nafsu. Buat pengen godewek baik. Untukku, ini hakku, ini buatku, yang lain segol. Ayat yang keempat, yang satu lagi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ayo, yang bersahabat senantiasa dengan YouTube, dengan TikTok, lupa baca firman, lupa dengar khotbah, lupa berdoa, lupa setel pujian penyembahan, yang suka ngerumpi main dari pagi sampai sore. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuhnya siapa? Musuh Allah. Demikian kita. Kalau kita selalu bersahabat dengan dunia ini, keinginan dunia ini yang tidak pernah berhenti, keinginan dunia ini yang membius kita untuk terus melakukan hal-hal yang menjadi musuh Tuhan. Kita gak ingat lagi itu saudara kita, gak ingat lagi itu teman seiman, kita gak ingat lagi itu keluarga kita gak ingat lagi itu hamba Tuhan. Pokoknya limpas. Yang penting aku menang, aku kuat, aku hebat. Saudara, persahabatan dengan dunia ini musuh daripada Allah. Kalau sudah musuh daripada Allah, tempatnya di mana? Di neraka. Jadi hati-hatilah dalam kita mengingini sesuatu. Siapa yang pernah keinginannya ditolak? Siapa yang pernah keinginannya tidak terkabul? Bukan Anda semuanya. Ada satu orang yang lebih dulu keinginannya tidak dijawab oleh Tuhan. Keinginannya tidak dilakukan oleh Allah. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Siapakah dia? Orang yang pengen banget. Dia berkata apa? Ya Bapakku, jikalau engkau mau mengambil cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini ucapan siapa? Ini doa siapa? Doa Yesus. Kalau Bapa mengabulkan doa Yesus untuk melalukan atau membuat cawan penderitaan yang harus dia minum, kira-kira kita ada nggak di sini? Gak ada. Gak ada. Kita nggak kenal namanya Tuhan Yesus. Kita nggak jadi orang Kristen karena ada pengorbanan yang begitu hebat, pengorbanan yang begitu dahsyat. Sampai dia bisa tolak, Bapak jangan. Tetapi dia bilang, tetapi bukan kehendak. Jadi kalau berdoa tutup dengan kata-kata ini. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi Tuhan, tetapi kehendakmu yang terjadi. Karena semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Amin. Jadi mau kasih kesaksian. Beberapa hari yang lalu, jadi pernah di WA sama
seorang ibu sedang sakit kanker paru-paru. Dia berkata demikian. Stadiumnya stadium 4 ya, kanker paru-paru ini. Mana ya? Kayak Ania. Tapi saya juga share WA ini sama Bapak Erwin karena ini menyangkut keluarga kita juga. Ibu ini berkata demikian, Elis, Erwin maafkan saya. Apa sudah hilang ya? Dia terhapus sendiri ya. Pokoknya yang jelas dia minta maaf karena ketika dia bertamu di kesini, dia mengambil cincin kawin kami berdua. Jadi biasa kalau habis pelayanan kan saya buka cincin kawin, taruh di meja saja, meja biasa waktu itu. Dia bilang begini, aduh gimana ya, terlalu panjang di WA ini. Saya nggak tahu, pokoknya dia berkata begini, malam Elis Erwin, maaf saya mengganggu ya. Elis Erwin, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya sama Elis dan Erwin. Saya mau bilang sama Elis dan Erwin, sebenarnya dulu yang mengambil cincin emas Elis dan Erwin itu saya. Saya sudah begitu jahat sama Elis dan Erwin. Saya udah begitu jahat sama Elis dan Erwin. Saya juga, kenapa saya begitu tega sama Elis dan Erwin untuk mengambil barang yang bukan milik saya? Ini mengingatkan, saya diingatkan waktu saya mengingatnya kesalahan-kesalahan yang saya telah buat. Saya harus mengakui atas kejahatan saya. Jadi saya berjanji akan mengakui kesalahan saya. Elis dan Erwin, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, Elis Erwin sudah begitu baik pada saya dan keluarga saya. Tetapi saya janji mengembalikan cincin itu sama Elis dan Erwin. Saya akan menabung uang dan saya akan mengembalikannya utuh. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya Elis dan Erwin, terima kasih ya. Tuhan memberkati Elis dan Erwin dalam usaha pelayanan dan keluarga sepanjang kehidupan ini. Maafkan tante. Tante cewek ya, tante sudah bersalah. Saya hanya bilang, waktu saya mengalami kehilangan itu saya memang sedih. Kok tega ya? Cincin itu besar, karena itu cincin kami masih besar lah. Apalagi punya Papa Erwin, tangannya besar. Jadi jarinya besar, jadi cincinnya besar. Nyampe 20 gram lah ya, dia ambil. Saya tuh nggak tahu loh. Saya baik sama dia, sama keluarganya. Saya selalu topang, saya selalu bantu. Tapi ini yang dia lakukan sama kami. Jadi sudah Tuhan berikan yang terbaik buat dia kan. Dia harus menderita kanker stadium 4. Masa saya bilang, iya harus ganti. Lah kalau dia sebentar lagi nggak tahu kemana ya, ke dunia lain misalnya. Saya bilang udah, kami sudah maafkan, kami sudah lupakan. Ajaib kan Tuhan Yesus? Ajaib. Itu terjadi sudah mungkin 17 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Kami ini menolong itu ikhlas. Kami membantu dia itu dengan bukan karena kebanyakan kita, keterbatasan kami. Kami jadi pekerja di sini dengan keterbatasan kami. Tapi dia tega begini. Saya cuma bilang, udah tante, kami sudah memaafkan. Tante cepat sehat, cepat pulih, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Keinginan membawa orang berbuat jahat pada orang yang sudah berbuat baik. Ajaib kan Tuhan tuh? Ajaib. Pembelaan Tuhan itu ajaib. Pengakuan ini lebih dari harga cincin yang dia curi. Dari situ saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata saya bisa mengampuni. Ternyata hati kami bisa mengampuni. Walaupun kaget, Tuhan, darah Yesus. Kalau orang itu darah Yesus, enggak Yesus. Tapi saya bilang enggak. Silahkan. Tuhan sudah gantikan yang lebih buat kami. Amin.
keinginan kita harus dijaga hati-hati. Supaya keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, ingat, di musik, kita maju ke depan, kita naikkan pujian Tuhan. Sudah habis setengah hidup. Katakan di dalam hati saya, saudara, Engkau Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah mungkin kebanyakan keinginan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan dalam hidup kami Tuhan. Tetapi kami membawa seluruh keinginan kami dalam tangan malam hari ini Tuhan. Karena Engkau yang bisa melihat ke depan, Engkau yang tahu akhir hidup kami Tuhan. Biarlah keinginan kami sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh permohonan keinginan setiap kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur segala sesuatunya dan menjadikan setiap keinginan kerinduan kami itu sesuai dengan rencana-rencana dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Engkau kiranya memberikan kepada kami tanah hati yang subur, sehingga firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami. Firman itu boleh bertumbuh, firman itu boleh menjadi Tuhan buah-buah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ada hasil yang terindah dalam setiap kehidupan pemuda remaja di tempat ini. Mereka boleh menjadi pemuda remaja yang bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan firman Tuhan, dengan pengenalan yang benar akan Engkau. Mereka boleh mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih kami hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi terus, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita dan sejahtera melimpah dalam kehidupannya. Kami terima firman itu malam hari ini dengan iman, dengan ucapan syukur. Terimalah doa berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.